Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengarkan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah ini menjadi kekuatan untuk kita melangkah hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kekuatan, atas segala kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Jikalau kami sebentar dalam melakukan aktivitas kami, dan biarlah firman Allah ini menjadi penyemangat, menjadi suluh di dalam kami melangkah hari ini. Kuduskan, layakkan kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Berkata demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah pada kesempatan kali ini kami berjudul pengakuan secara pribadi. Seorang bapak sedang bertanya kepada anaknya, kepada anak-anaknya tentang siapakah ayah itu. Anak yang pertama mengatakan, bapak adalah Yakub. Memang benar, bapak ini namanya adalah Yakub. Anak yang kedua mengatakan, siapakah ayah itu? Dia mengatakan anak yang kedua, mereka adalah Pak RT. Memang benar, tugasnya di kampung adalah bapaknya ini adalah seorang RT. Anak yang ketiga dikatakan, siapakah ayahmu itu, saudara sekalian? Anak yang ketiga mengatakan, bapakku adalah seorang polisi, seorang keamanan. Memang benar, pekerjaan sehari-hari bapak ini adalah polisi. Anak yang keempat mengatakan demikian, saudara sekalian, siapakah ayah menurut kalian? Anak yang keempat mengatakan, ayah tetap ayahku, ayah adalah bapakku. Saudara kekasih dalam Tuhan, pengakuan yang tegas dari seorang anak yang keempat ini mengatakan bahwa siapakah ayahku? Ayahku adalah bapakku yang saat ini ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula di dalam pembacaan firman ini, firman Allah pada kali ini, yaitu mengatakan siapakah Yesus itu menurut murid-muridnya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah Yesus itu? Siapakah aku itu? Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan atau pendapat orang tentang dirinya. Yesus ingin melihat, ingin mengetahui pandangan orang lain, pendapat orang lain tentang dirinya. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pandangan dan pendapat daripada para murid-murid itu sendiri tentang daripada Yesus itu, yang selama ini mereka bersama-sama, selama ini mereka bersekutu bersama-sama, pelayanan bersama-sama. Yang ketiga, saudara, mengapa Yesus bertanya siapakah anak manusia itu? Dikatakan untuk mengetahui bagaimana sikap atau tindakan setelah murid-muridnya mengenalnya. Ini ketiga hal yang menjadi poin penting di dalam Yesus. Mengapa Yesus bertanya kepada murid-muridnya, yaitu mengapa, siapakah anak manusia itu? Ini adalah tiga ciri saudara sekalian, yaitu pandangan pendapat orang lain, pandangan terhadap diri murid-muridnya sendiri, dan sikap atau tindakan para murid-muridnya setelah menerima pandangan dan pendapat orang lain itu. Kalau Petrus mengaku, Petrus mengatakan bahwa siapakah anak manusia itu, dikatakan bahwa anak manusia itu yaitu Mesias, anak Allah yang hidup itu sendiri. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengakuan tegas yang dilakukan Petrus ini seperti cerita ilustrasi kami tadi yang di awal tadi. Seorang anak mengatakan, siapakah ayah itu? Ayah itu adalah bapakku sendiri. Perkataan Petrus ini membawa iman kita supaya kita lebih mengakui secara pribadi, bukan kepada kata orang, bukan kata ke kanan kiri, tetapi kata diri kita sendiri.
Sekarang bagaimana pendapat atau pengakuan kita secara pribadi tentang anak manusia itu? Bukan kata orang, bukan pendapat orang. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita katakan Yesus itu sebagai penolong, kalau kita mengaku secara pribadi kalau Yesus itu, anak manusia itu sebagai penolong, mengapa kita masih hidup di dalam ketakutan? Mengapa kita masih hidup di dalam kekhawatiran? Kalau kita mengaku Yesus anak manusia itu adalah penghibur kita, mengapa kita masih di dalam kesedihan? Mengapa kita masih di dalam keputusasaan? Tidak ada gairah, tidak ada semangat untuk menjalani kehidupan ini. Kalau kita mengakui seperti itu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau kita mengatakan Yesus itu penyelamat hidup saya dan saudara, Yesus adalah penyelamat hidupku, tetapi mengapa kita tidak percaya akan janji-janji dan firman-Nya? Bagaimana pengakuan kita pribadi tentang Yesus, tentang anak manusia itu sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai penyelamat, tetapi dalam setiap proses perjalanan kehidupan kita tidak bisa menentukan sikap yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, sikap dan tindakan setelah kita mengenal akan siapakah anak manusia itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengakuan pribadi dan tindakan nyata sangat diperlukan di dalam kita beriman kepada Kristus. Tindakan nyata kita diperlukan, bukan kata orang, tetapi sikap kita. Tindakan nyata perbuatan kita sesungguhnya aslinya itu di dalam pergaulan dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang sanggup menolong, sanggup menyelamatkan, sanggup menghibur dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita sikap praktek kita di dalam setiap kehidupan kita? Kalau kita mengaku secara pribadi bahwa Yesus sanggup dan sanggup teramat sanggup, kenapa kita masih hidup di dalam kebimbangan dan kekhawatiran? Oleh karena itu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, diperlukan iman yang kuat untuk kita lebih percaya kepada Tuhan. Kalau iman kita ingin kuat, supaya iman kita tidak goyah, tidak gampang goyah di dalam situasi keadaan zaman-zaman saat-saat ini. Ada 3 hal yang perlu kita pahami, ada 3 hal yang perlu kita mengerti. Yang pertama yaitu kita harus mengakui Dia. Akui Dia, mengakui Yesus anak manusia itu adalah Yesus Mesias anak Allah yang hidup itu dalam segala tindakan kita. Di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Yang pertama, kalau kita ingin iman kita kuat, tidak gampang goyah, yang pertama, akui Dia dalam segala tindakan kita, di dalam segala aktivitas kita. Yang kedua, kalau kita ingin iman kita kuat, tidak gampang goyah, yang kedua, kita tetap percaya walau tidak melihat. Kita harus tetap percaya walau kita tidak melihat. Yohanes 20 ayat yang ke-29. Walau saat ini kita belum melihat pertolongan daripada Tuhan, tetapi kita percaya di dalam iman kita bahwa Yesus anak manusia itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu sanggup menolong saya dan saudara. Oleh sebab itu kita tetap percaya akan janji-janji dan firman-Nya. Yang ketiga, kalau iman kita ingin kuat, tidak gampang goyah di dalam kita menggapai kehidupan di zaman ini. Yang ketiga, kita harus sabar. Yang ketiga, harus sabar. Seperti seorang petani yang menanti hasil. Seperti seorang petani yang menanti panen pada waktunya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Saudara kasih dalam Tuhan, ketiga hal ini harus kita perlukan. Kalau kita mengaku bahwa siapakah anak manusia secara pribadi kita, bukan kata orang lain. Kalau kata pribadi kita bahwa Yesus sanggup menolong saya, menghibur saya, penyelamat hidup saya, hidup kita. Oleh sebab itu ketiga hal ini harus kita miliki, yaitu mengakui Dia sebagai Allah yang hidup. Kita tetap percaya walaupun sampai saat ini kita belum melihat akan pertolongannya. Yang ketiga, kita harus sabar. Sabar diperlukan dalam segala situasi. Karena kesabaran inilah kita akan menerima suatu hasil yang baik pada waktunya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu pada saat ini.
Biar firman Allah menuntun di dalam jalan hidup kami, supaya kami lebih kuat, supaya kami lebih sabar, supaya kami lebih percaya untuk menantikan jawaban janji-janji daripada Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman kami sesuai dengan firman-Mu, supaya kami mengakui bahwa Yesus adalah anak manusia, adalah Yesus Allah yang hidup, Yesus Kristus penyelamat, penolong di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.